Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anakku, adik-adikku. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Alhamdulillah Pak. baik, Pak. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar ya. Ya, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Siapa yang bisa untuk membawakan doa? Ali, Pak, Ali. Iya, Pak Ali Frinto. Silakan Pak Ali Frinto. Ya, terima kasih. Baik, teman-teman, kita sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Iya, terima kasih adik Ali Frinto yang telah membawakan doa. Jadi semoga apa yang dibacakan tadi insya Allah akan menjadikan pahala dan berkah kepada kita semuanya untuk pagi hari ini. Terima Amin. kasih. Amin. Iya. Sebelum kita masuk pada materi, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, saya mau absen dulu ya. Untuk pertemuan hari ini, siapa yang tidak hadir ya? Yang tidak hadir siapa? Hadir semua, Pak. Hadir semua. Hadir semua. Itu si Alfat kosong tempat duduknya di mana? Sakit, Pak. Oh, sakit. Iya. Ya, sakit. Berarti untuk si Alfat sakit ya. Oke. Baik, jadi untuk hari ini insya Allah kita doakan si Alfat bisa masuk untuk pertemuan selanjutnya ya. Amin. Ya. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, kita siapkan diri dulu ya. Jadi kita ambil dulu buku mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang tidak ada sangkut paut dengan materi hari ini. Silakan disimpan dulu bukunya ya. Oke, terima kasih. Baik, kita di sini akan memberikan kesepakatan kelas dulu ya, kesepakatan kelas kita bagaimana untuk pertemuan kali ini. Apa adik-adik kesepakatan kelas? Yang pertama, tidak bisa makan di kelas ya. Kelas. Terus apa lagi? Tidak terlambat masuk kelas, Pak. Iya, tidak terlambat masuk kelas. Ada lagi? Izin kecuali buang air. Iya. Kalau keluar kelas harus minta izin. Ya. Iya, terima kasih adik-adikku. Jadi hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik ya dan relevan dengan kehidupan kita, yaitu tentang bagaimana berpikir kritis dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentunya dari sudut pandang nilai-nilai Islam, kalian sudah tahu kan, teknologi ini bisa sangat bermanfaat, tetapi juga bisa menimbulkan masalah jika digunakan
jika tidak digunakan dengan bijak. Nah, jadi ini pertemuan kita pada kali ini, yaitu kita akan membahas tentang ilmu pengetahuan, ya. Sebelum kita masuk pada materi, saya mau tanya dulu, minggu kemarin kita membahas apa? Materi apa? Minggu kemarin tentang pernikahan, ya. Ya, Aduh, iya, sudah Pak. lupa adik-adik ini. Aduh, tidak belajar ya. Tentang pernikahan, Pak. Iya, tentang pernikahan. Jadi, untuk pertemuan kita pada hari ini di kelas 11 F9, kita akan membahas tentang ilmu teknologi, ya. Oke. Baik, teman-teman. Baik, adik-adikku sekalian, saya akan memberikan untuk materi, ya. Ini. Jadi, nah, ini materi kita pada pertemuan ini, ya. Oke, bisa dilihat adik-adikku sekalian? Bisa, ya? Bisa Pak, bisa. Siapa? Oke. Jelas, ya? Jelas, jelas. Ya, sangat jelas. Coba itu siapa? Si Kadir. Jangan bermain dulu, perhatikan dulu di sini Kadir, ya. Oke. Nah, membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai ilmu pengetahuan. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama itu memahami Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191 dan Quran surah Ar-Rahman ayat 33 serta hadis tentang berpikir kritis dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, menghafalkan dengan fasih dan lancar Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191 dan Quran surah Ar-Rahman ayat 33 serta hadis tentang berpikir kritis dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, menyebutkan ayat dan hadis tentang pentingnya berpikir kritis dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang keempat, tujuan pembelajaran yang keempat yaitu menuliskan ayat dan hadis tentang pentingnya berpikir kritis, ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke. Di sini ada bijak terhadap informasi, ya. Coba perhatikan ya, anak-anakku perhatikan di sini. Tidak ada, Pak, yang muncul. Share screen ulang Pak, itu tampilannya. Oke. Mohon maaf ya, tunggu. Pak Guru share kembali ya. Oke, ada? Ada Pak Guru. Ada, Ya. Pak. Coba kalian perhatikan di sini dulu ya. Di sini ada yang bisa membacakan yang saya share ini dia. Kadir Pak, Kadir yang bisa. Iya, Pak Kadir Usman. Bisa? Ayo. Pak Kadir Usman Hayun. Ayo baca ya. Baik. Yang mana Silakan. Pak Guru? Ini yang saya tampilkan di layar ini. Yang Arabnya atau terjemahannya Pak? Arabnya, Arab. Oke, baik. Terima kasih Pak Guru. Bijak terhadap informasi. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Rawahu Muslim. Ya, Artinya artinya. diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an,
Ya berkata Rasulullah SAW bersabda, cukuplah seseorang disebut pendusta yang mengatakan atau membicarakan semua yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Ya, terima kasih Adik Kadir Usman Hayun yang telah membacakan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita pindah selanjutnya. Sabar ya adik-adik. Eh, saya share kembali ya. Bisa dilihat ya? Bagaimana adik-adikku? Bisa dilihat? Bisa, Pak. Ya, Pak. Oke, Bisa, Pak. penting bisa ya. Oke, kita di sini akan perhatikan ya. Di sini ada video pembelajaran. Jadi silakan kalian perhatikan, kalian simak. Kemudian apa yang ditampilkan ini silakan bertanya ya. Oke. Halo anak-anakku, pada video kali ini kita akan membahas membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. Langsung aja nih. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yang pertama itu memahami Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191 dan Quran surah Ar-Rahman ayat 33 serta hadis tentang berpikir kritis dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, menghafalkan dengan fasih dan lancar Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191 dan Quran surah Ar-Rahman ayat 33 serta hadis tentang berpikir kritis dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, menyebutkan ayat dan hadis tentang pentingnya berpikir kritis, ilmu pengetahuan dan teknologi. Keempat, menuliskan ayat dan hadis tentang pentingnya berpikir kritis dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa sih yang dimaksud berpikir kritis? Menurut Wikipedia, berpikir kritis adalah cara berpikir manusia dengan menganalisis fakta untuk membentuk penilaian yang umumnya mencakup analisis rasional, skeptis, tidak biasa, atau evaluasi bukti. Berpikir terambil dari bahasa Arab, yakni al-fikru, yang berarti kekuatan yang menembus suatu objek sehingga menghasilkan pengetahuan jika pengetahuannya didukung. Bukti yang kuat dinamakan ilmu, sedangkan buktinya belum meyakinkan, tetapi kebenaran lebih dominan, maka
dinamakan gona atau dugaan, dan jika seimbang antara benar dan salahnya maka disebut dengan syar atau keraguan. Sementara jika tidak didukung bukti atau buktinya lemah disebut dengan warung. Banyak ayat dalam Al-Quran yang bersumber diberi akal serta menundukkannya untuk keperluan hidupnya melalui ilmu yang dimiliki. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa membaca itu berkaitan dengan kalam sebagai alat untuk menulis, sehingga tulisan tersebut menjadi penghubung antara manusia dan manusia lainnya. Tanpa kalam tidak akan diketahui sejarah orang-orang yang berbuat baik dan buruk. Tidak ada ilmu yang menjadi lampu untuk orang-orang di masa depan. Nah, jadi gimana nih, sudah cukup jelas pembelajaran kita kali ini. Saya harap setelah kalian menonton video ini, kalian dapat mengerti apa sih yang dimaksud berpikir kritis dan apa sih yang dimaksud dengan iptek. Thanks you for watching. Oke, terima kasih ya. Ada yang kalian tadi kan sudah melihat, sudah menonton tayangan video. Nah, apa yang Anda pikirkan, atau bisa jadi adik-adik ini bisa bertanya, ya? Ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Pak Kadir Usman Hayun, bisa? Baik Pak Guru, ada pertanyaan Pak Guru Iya. setelah menonton tadi. Apa itu sebenarnya berpikir kritis Pak Guru? Contohnya seperti apa? Iya, bagaimana? Apa itu yang dimaksud dengan berpikir kritis Pak? Oke. Contohnya seperti apa? Coba. Iya. Baik, terima kasih Adik Kadir Usman Hayun ya. Bagaimana adik-adikku, ada yang bisa menjawab? Sebelum Pak Guru menjawab, ada yang bisa menjawab? Iya, Pak Alif Rinto Hipi. Silakan. Adik Alif Rinto Hipi bisa menjawabnya? Ya, terima kasih Pak Guru. Iya. Saya berpikir kritis itu adalah meluruskan kesalahpahaman dengan logika akal sehat. Artinya ketika ada sesuatu yang tidak masuk akal, maka itu boleh dikoreksi, kemudian bisa diluruskan. Kurang lebih seperti itu, Pak Guru. Iya. Terima kasih. Berikan aplaus dulu kepada teman-teman Anda ya. Iya. Jadi bagaimana Adik Kadir Usman Hayun? Jadi sudah sangat jelas ya apa yang dijawab oleh teman kalian, yaitu Pak Adik Alif Rinto Hipi. Nah, lanjut ya. So ganteng. Penampalnya ganteng. Bisa dilihat ya. Bisa Pak Guru. Oke. Lanjut ya. Nah, di sini Quran Surah Al-Imran ayat 191 menyebutkan bahwa di mana, ya Tuhanku, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci engkau. Berdasarkan ayat tersebut, Allah memerintahkan kepada umat agar mempergunakan akalnya untuk memikirkan ayat Allah. Disinilah letak berpikir kritis bagi kita umat Islam. Nah, selanjutnya Pak Guru di sini menyajikan
gambar. Bisa dilihat adik-adik? Bisa. Iya. Gambar pertama Bendera. Ada bendera. iya ada bendera, terus ada apa lagi? Ada Astronot yang Astronot. sedang bumi. Nah, Luar angkasa. oke, betul ya. Sangat betul. Di sini gambar pertama ini kapan bendera merah putih dikibarkan di ruang angkasa? Ada yang sudah tahu itu? 17 Agustus. Oke, bisa jadi. Kemudian gambar yang ketiga. Gambar ketiga, apa yang kalian bisa lihat di gambar ketiga ini? Planet. Iya, ada planet luar angkasa ya. Ya, Ya. bintang. Ada bintang, betul. Surya. Tata surya bisa Surya, jadi. planet. Iya, bisa jadi. Di gambar 1.3 di atas bumi ada langit dan di atas langit ada apa? Langit. Iya, di atas langit ada langit. Ya. Kemudian gambar 1.4. Apa yang kalian bisa lihat di sini, Nak? Ada gunung, Oke. langit, Ah, pohon. iya, ada pohon ya, ada gunung, Dan ada laut. langit, ada awan ya. Kemudian gambar terakhir. Gambar terakhir ada yang bisa menyebutkan? Pesawat ruang angkasa. Ada Iya, pesawat. sangat betul. Apalagi? Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini dalil berpikir kritis. Coba siapa yang bisa membaca? Pasti Saya, Pak. pasti adik-adik sudah bisa baca tulis Al-Qur'an ya. Ini Iya, Bisa, Pak. Pak. sudah kelas 11 masa nggak tahu baca ya. Coba. Saya, Pak. Oke, adik Lisa Anggraini silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab. Yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Baik, Pak, Oke. terima kasih. Ya, berikan aplaus dulu kepada teman Anda yang sudah membacakan Quran surah ayat 190 sampai dengan 191 beserta artinya. Oke, di sini kalian sudah bisa melihat ya yang saya bagikan. Di sini tentang ya, di sini ada isi kandungan Quran surah Al-Imran. Ya. Isi kandungan Quran surah Al-Imran begitu banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang dibentangkan di langit dan bumi termasuk pada diri manusia. Semua itu harus dijadikan sebagai sarana berkritis. Sangat bagus ya. Kita lanjut ya. Iya, ini adalah contoh ulul albab masa silam. Ya. Ada yang kenal? Iya, pasti kalian tidak kenal ya. Pasti kalian tidak kenal karena kalian lahir di era di tahun 2000-an ya. Kalau tidak salah 2000-an. Oke. Jadi ini adalah contoh ulul albab di masa silam. Siapa mereka, Pak? Pak Guru.
Ya, bagaimana? Siapa Ini mereka, Pak? adalah ulul albab ya yang kemarin. Ini abad modern ini. Pasti ada yang kenal ini, ya. Oke, ini hanya lintasan saja ini. Gitu ya. Oke, di sini kita lanjut ya. Di sini ada penjelasan lebih luas tentang berpikir kritis, ya. Oke, silakan dibaca ya, dibaca dalam hati. Quran Surah Al-Isra ayat 70. Ya, silakan. Dibaca dalam hati beserta artinya. Oke, sudah ya? Kita lanjut. Iya. Kenapa akal harus dijaga? Ada yang bisa? Ada yang bisa menjawab? Pak, Iya. biar tidak stres, Pak. Oke, biar tidak stres. Sangat bagus ya. Ada lagi? Ada Pak, Silakan. Pak. Mohon maaf. Kenapa akal harus dijaga? Kalau kita tidak menjaga akal, karena kesempurnaan manusia itu karena diberikan akal. Jangan sampai kita sama dengan yang makhluk lain yang diciptakan oleh Allah. Terima kasih, Pak. Oke, sangat bagus ya. Berikan aplaus kepada adik Ferry Tripani Kalami. Oke, sangat bagus sekali. Jadi, manfaat berpikir kritis ya yaitu mengambil hikmah dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan arif dalam menghadapi lingkungan yang membuat tidak nyaman, mendorong untuk melakukan penelitian untuk menemukan sains dan teknologi. Oke, lanjut ya. Mencintai ilmu pengetahuan. Ya, ayat yang pertama kali turun berbicara tentang ilmu pengetahuan. Ada yang tahu? Surah yang pertama kali turun. Tahu, Adik-adik, Pak. Tahu, Pak. ya, Surat apa? Al-Alaq, Pak. Ayat 1 sampai 5. Oke, berarti sudah sangat pintar anak-anakku ini yang duduk di kelas 11 F9. Ya, mengangkat derajat seorang manusia karena ilmu, ya. Oke. Nah, di akhir pembelajaran ini tadi kan di awal Pak Guru sudah membagi kelompok ya. Jadi silahkan Pak Guru ini Pak Guru bagikan LKPD, silahkan dikerjakan ya. Saya kasih waktu 5 menit ya untuk dikerjakan. Untuk masing-masing kelompok ya, kemudian satu orang bisa memaparkan. Oke, waktu sudah habis ya. Silakan untuk satu kelompok bisa memaparkan hasil pengisian LKPD ini. Oke, silakan. Adik Lisa Anggra ini. Belum selesai, Pak. Oh, belum selesai ya? Oke. Satu saja. Bagaimana dengan kelompok lain? Oke, kalau sudah ya, saya rasa sudah ya, sudah silakan dikumpul. Nanti untuk masing-masing ketua kelompok itu segera mengumpulkan dan memberikan tugasnya kepada saya. Ya, oke. Sudah ya? Langsung saja
Jadi karena sudah berakhir kegiatan kita dan ini sudah masuk di jam ke-45, saya akan siapa yang bisa memberikan refleksi pembelajaran ya sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Ada yang bisa memberikan refleksi? Adik Rinto atau adik Ferry? Yang bisa memberikan refleksi pembelajaran? Pak Rinto bisa, Pak Guru. Oke, adik Rinto. Iya, sangat betul ya. Sangat betul sekali apa yang disampaikan oleh adik Rinto. Refleksi pembelajaran sebelum kita akhiri, saya ingin mendengarkan pendapat kalian. Tadi sudah dijawab ya. Kemudian kesimpulannya, berpikir kritis adalah kemampuan yang harus kita latih, terutama dalam menghadapi perkembangan iptek. Sebagai generasi muslim, kita punya tanggung jawab besar untuk memastikan teknologi digunakan untuk kebaikan, bukan keburukan ya. Jadi teknologi itu harus dijadikan sebagai kebaikan. Ya. Kemudian nanti insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang ayat Quran surah Ar-Rahman ya. Oke. Mari kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa yang bisa membawakan doa terakhir ya? Oke, silakan adik Ferry untuk bisa membacakan doa. Oke, adik Rinto. Oke, sudah ya. Adik Rinto sudah membacakan doa. Jadi terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Tetap semangat belajar dan sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Oke. Apa judulnya tadi Pak Guru itu? Bahan ajarnya? Berpikir kritis, Pak.